Oke. Shalom semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk bab 17 dan 18 yang mana bab 17-nya itu sendiri eh, dengan tema Vanity Fair atau hmm, pasal kesia-siaan. Lanjut, Bu. Oke. Nah, di sini Vanity Fair dalam The Pilgrim's Progress karya John Bunyan. Oke, adalah alegori tentang dunia penuh kesia-siaan dan juga ada godaan dan juga dosa. Tempat ini juga melambangkan sebuah pasal kehidupan duniawi yang penuh dengan kesenangan, kekayaan, dan kekuasaan, dan juga yang menjauhkan manusia dari jalan menuju keselamatan. Nah, di sini eh, menurut juga dari konsep Vanity Fair juga itu berbicara tentang kesia-siaan di mana ada satu kitab yaitu Pengkhotbah di mana Pengkhotbah 1 ayat 2 dan Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah kesia-siaan. Nah, jadi di dalam teks di dalam paragraf di PDF itu ada bilang vanity is vanities di mana um, vanity itu sendiri adalah bahasa Ibrani-nya hebel, di mana hebel itu adalah sesuatu yang fana, kosong, tidak bertahan lama, dan seperti uap ataupun asap yang segera hilang. Nah, jadi vanity of vanities adalah kesia-siaan yang paling sia-sia, dan juga all is vanity. Kayak vanity is vanities, all is vanity. Jadi kayak di paragraf itu sesuai all is vanity itu menegaskan bahwa segala sesuatu di bawah matahari. Bung, saya tambahin dari teks. Jadi segala sesuatu di bawah matahari dan juga hidup duniawi ada harta, kesenangan dan usaha manusia. Nah, di sini yang tadi saya bilang itu Vanity Fair digambarkan sebagai sebuah kota dan pasar besar di mana segala macam barang dijual mulai dari kekayaan, jabatan, kesenangan hingga dosa dan semua hal yang ditawarkan di sana juga itu bersifat sementara dan tidak membawa manusia kepada keselamatan. Yang kedua itu ada simbol kesia-siaan yang tadi saya bilang juga. Dalam nama vanity itu diambil dari kitab Pengkhotbah atau Ecclesiastes yang menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kesia-siaan. Dan Bunyan sendiri menggunakan konsep ini untuk menunjukkan bahwa dunia penuh dengan hal-hal yang tampak menarik tetapi tidak memiliki nilai kekal. Boleh next. Next. Sebelumnya Mike tadi. Oke, thank you. Nah, ada juga vanity ada sebuah tempat ujian iman. Nah, di dalam cerita khususnya di bab Vanity Fair ini, di mana ada tokoh nama Christian dan Faithful itu melewati Vanity Fair dan juga tujuan mereka ke sana tuh bukan untuk membeli atau ikut kesenangan duniawi, dan sehingga hal yang mereka lakukan itu dianggap aneh oleh kebanyakan orang di Vanity Fair itu sendiri. Nah, di mana Christian dan Faithful juga akhirnya ditangkap. Bahkan Faithful juga dihukum mati di sana, dan juga Faithful sendiri menjadi simbol sebuah kesetiaan iman yang diuji oleh dunia. Nah, ada juga di Vanity Fair juga ada kepemilikan iblis, di mana Vanity Fair sendiri itu digambarkan sebagai salah satu properti ya, dan dari Beelzebub atau setan. Nah, sehingga jelas banget bahwa tempat ini atau Vanity Fair ini sendiri itu sebuah jebakan spiritual yang dirancang untuk menjauhkan
peziarah dari jalan menuju kota surgawi. Gue next. Nah, dan juga ada makna alegorisnya sendiri dari Vanity Fair, di mana konflik antara iman dan dunia. Vanity Fair juga menekankan bahwa perjalanan rohani tidak hanya menghadapi rintangan internal ya, seperti kayak keraguan atau kelemahan, tapi juga tekanan eksternal yang dimana itu pasti ada godaan dunia. Dan juga ada kritik sosial di mana Bunyan ya, secara tidak langsung itu mengkritik masyarakat pada zamannya yang terlalu terikat pada kekayaan, status dan hiburan duniawi. Dan ada juga hotel dan kesetiaan, di mana kisah dari Faithful sendiri yang mati di Vanity Fair itu menunjukkan bahwa kesetiaan pada iman bisa berujung pada penderitaan, tetapi juga membawa kemuliaan kekal. Gue next. Oke. Ya, tadi isi pasal dari Vanity Fair sendiri itu yaitu barang material seperti rumah, tanah, emas, perak, permata, perhiasan, dan pakaian mewah. Dan juga ada kedudukan dan juga kekuasaan, di mana jabatan, kehormatan, dan lain-lain. Dan juga ada kesenangan, juga hiburan di sana, seperti pertunjukan, minuman, pesta-pesta gitu ya, duniawi. Dan ada juga dosa dan juga kejahatan, di mana ada kebohongan, pembunuhan, perzinahan, dan hal-hal yang jelas bertentangan dengan iman. Gue next. Nah, jadi dampak dari pembelajaran dari tragedi Vanity Fair, yang Vanity Fair sendiri ini mau menyampaikannya itu, di mana dampaknya itu menggoda peziarah. Jadi pasal ini penuh dengan kesenangan duniawi ya, yang tadi saya bilang, yang mana berusaha untuk mengalihkan perhatian Christian dan Faithful untuk tujuan rohani mereka. Dan juga ada penganiayaan untuk orang beriman, seperti penolakan terhadap kesenangan dunia itu dapat membuat mereka dianggap aneh, ditangkap dan diadili. Dan Faithful juga menjadi martir di situ ya. Dan juga ada perpecahan jalan hidup di mana Christian sendiri dibebaskan sementara Faithful mati. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dampak duniawi bisa berbeda bagi setiap orang, tetapi tetap berada di dalam rencana Allah. Dan juga ada kesaksian yang melahirkan iman baru. Jadi dari kisah penderitaan Faithful sendiri itu lahirlah Hopeful, atau seorang penduduk Vanity Fair yang bertobat dan ikut Kristen. Jadi ada tokoh selanjut seperti penulis dari kisahnya Faithful yang namanya Mr. Hopeful. Nah, di sini juga ada pelajaran dari Vanity Fair, di mana kesetiaan lebih berharga dari kesenangan dunia, di mana semua barang di pasar hanyalah kesia-siaan, yang kekal hanyalah iman. Seperti kitab pengkhotbah bilang ya. Dan ya, iman juga diuji melalui penderitaan, dan penolakan terhadap dunia juga bisa berujung kepada penganiayaan, tetapi penderitaan itu membawa kemenangan yang kekal. Dan martir sebagai teladan. Jadi Faithful menunjukkan sebagai martir bahwa kesetiaan sampai mati adalah kemenangan sejati. Dan ada kesaksian di mana sikap teguh Kristen itu dan juga Faithful itu menginspirasi orang lain. Contohnya tadi Hopeful untuk ikut di dalam perjalanan rohani selanjutnya. Di mana juga ada kritik terhadap materialisme, di mana sendiri Bunyan ini sendiri mengingatkan bahwa masyarakat sering terjebak di dalam kekayaan, jabatan, dan hiburan, padahal semua itu tidak membawa keselamatan. Nah, inti pesan dari Vanity Fair ini yang saya bilang lagi, di mana all is vanity, semua ada kesia-siaan, itu bukan sebuah pesimisme,
melainkan itu sebuah panggilan di mana eh, untuk mencari arti hidup yang sejati di dalam Allah, bukan di dalam kesenangan dunia. Selanjutnya, nah lanjut ke bab 18 yaitu Mr. by Ends. Nah, Mr. by Ends di mana dari kisahnya Bunyan itu sendiri dia menciptakan sebuah karakter Aegois lagi yaitu Mr. by Ends. Adalah seorang tokoh yang mewakili orang Kristen palsu atau munafik. Namanya sendiri juga berarti berkepentingan pribadi atau mencari keuntungan sampingan. Nah, ciri khas dari Mr. Bayan sendiri itu ia mengaku beriman, tetapi hanya mengikuti jalan iman ketika hal itu menguntungkan dirinya. Dan ia juga tidak mau menderita demi iman, dan lebih suka mencari kenyamanan serta keuntungan duniawi. Nah, latar belakang sedikit dari Mr. Baens itu ia berasal dari kota Speech yang melambangkan kepura-puraan dan kata-kata manis tanpa ketulusan. Oke, next. Ya, dan juga Mr. Baens juga ini dia menolak penderitaan, kesetiaan sejati, dan pengorbanan itu pengorbanan demi Kristus. Sorry. Nah, selanjutnya ada konsep dari Mr. Baens, kisah Mr. Baens sendiri di mana Mr. Baens hanya mau menjadi Kristen ketika agama itu populer, dihormati dan membawa keuntungan. Dan juga ia menolak ikut ketika iman berarti itu penderitaan atau pengorbanan. Nah, di mana ada teman-temannya juga di mana tokoh-tokoh lain seperti Mr. Hold the World, Mr. Money Love, and Mr. Save All. Dan mereka semua ini mewakili orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mencari keuntungan materi atau status sosial. Nah, Mr. Bayan juga ada melakukan konflik dengan Christian dan Hopeful, di mana Christian itu menolak berjalan bersama dengan Mr. Bayan ini sendiri karena Christian tahu bahwa iman sejati tidak bisa dijalani dengan motif yang tersembunyi. Di mana Christian juga menegaskan kalau iman harus tetap teguh meski menghadapi penderitaan. Tetapi dari Mr. Bayan sendiri itu lebih menolak dan mau ikut jalan iman itu sendiri ketika agamanya itu yang tadi saya bilang, agama itu populer dan juga membawa keuntungan. Boleh next. Nah, ada nama juga lingkaran kemunafikan. Jadi saya buat lingkaran kemunafikan itu di mana Mr. By Ends itu tidak berjalan sendirian. Dia ditemani oleh tokoh yang tadi saya sebut yang untuk membentuk sebuah lingkaran kemunafikan di mana ini hampir sama kisahnya kayak orang Farisi ya, di mana di Matius 23. Jadi ada Mr. Hold the World itu melambangkan orang yang mencintai dunia dan harta lebih dari iman itu sendiri. Dan juga ada Mr. Money Love, di mana Mr. Money Love ini menggunakan agama sebagai alat untuk mencari keuntungan materi. Dan ada Mr. Save All, yaitu menghindari pengorbanan dan hanya mau ikut agama jika tidak merugikan dirinya. Dan juga yang terakhir tadi Mr. Baens, yang mana sebuah pemimpin di lingkaran kemunafikan ini dan sebuah oportunis yang beriman hanya saat menguntungkan. Oke, lanjut. Oh ya. Pelajaran dari Mr. Baens sendiri yang saya bisa lihat itu di mana iman dangkal mudah goyah saat kesulitan datang. Dan salah satu yang membuat seorang tersesat di dalam perjalanan rohaninya tuh kembali lagi ke motivasi untuk melakukan perjalanan rohani itu apa gitu. Bukan kayak
kisah-kisah mereka yang dimana itu seperti munafik gitu, kayak mau pergi untuk perjalanan rohani tapi melihat keuntungan, bukan karena apa ya. Dan juga perjalanan rohani juga mereka nggak lihat itu sebagai apa ya, salah satunya juga pasti ada penderitaan, tapi mereka malah menolak itu. Makanya tadi Christian itu menolak untuk berjalan bersama dengan Mr. Bynes karena munafik itu. Nah, contoh negatif Mr. Bynes itu menjadi peringatan bagi orang beriman, di mana ya Mr. Bynes juga digambarkan sebagai orang Kristen yang hanya setia ketika iman itu menguntungkan dirinya, tetapi ia menolak jalan salib itu. Dan Bunyan sendiri itu menempatkannya sebagai peringatan, di mana iman sejati bukanlah soal keuntungan duniawi, melainkan kesetiaan kepada Kristus bahkan di dalam penderitaan. Jadi kembali lagi saya mengajak teman-teman semua untuk kembali untuk merefleksikan diri di mana posisi kita saat ini. Apakah kita sebagai orang yang munafik? Apakah kita sebagai Kristen yang benar-benar mau melakukan perjalanan rohani itu berdasarkan iman yang sejati terhadap Kristus, dan juga tahu hal kesia-siaan itu, tetapi mau melakukan hal kesia-siaan di dalam Kristus itu sendiri. Terima kasih.